Kemudian kita dengan surat wal asri, surat al-asr. Surat al-asr ini wahyu yang ke-13, turun sebelum surat al-adiyat. Setelah surah al-asri baru turun surat al-adiyat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Surah Al-Asr ini termasuk surat yang pendek, bahkan sangat pendek. Cuman lebih panjang sedikit daripada surah Al-Kautsar. Walaupun pendek 3 ayat, tapi ini mukjizatnya sangat luar biasa. Banyak nasihat, renungan, hikmah yang terkandung dalam surah Al-Asr ini, sehingga Imam Asy-Syafi'i berkata, seandainya manusia merenungkan apa yang ada dalam surat Al-Asr ini, maka itu sudah cukup menjadi petunjuk bagi mereka. Kata Imam Syafi'i, kalaulah direnungkan isi surat Al-Asr ini, maka petunjuk-petunjuk yang ada dalam surat Al-Asr ini sudah cukup untuk menjalani kehidupan di dunia ini, dan manusia tidak akan tersesat. Saking luasnya makna dan dalamnya makna daripada surat Al-Asr. Dan bahkan disebutkan dalam riwayatnya dalam kitab Bidayah wa Nihayah, itu mengenai Amr bin As. Amr bin As pernah diutus bertemu dengan Musailamah al-Kadzab. Amr bin As ini kan diplomat ulung. Jadi kalau ada urusan-urusan ke luar negeri, keluar daerah, itu diutus diplomatnya yang bernama Amr bin As. Hal itu terjadi ketika Rasulullah sudah diutus menjadi nabi dan Amr bin As belum masuk Islam, bertemu dengan Musailamah al-Kadzab. Lalu Musailamah ini bertanya kepada Amr. Apa kata Musailamah? Apa yang diturunkan kepada sahabatmu selama ini? Ananda pe dengkau. Kecik Musailamah, apa yang dapat olehmu yang diturunkan kepada sahabatmu itu Nabi Muhammad? Lalu Amr menjawab, sungguh telah diturunkan kepadanya surat yang pendek tapi isinya sangat padat, isinya sangat bermakna. Apa itu? Lalu Amr bin As membaca, wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Maka Musailamah berfikir sejenak. Kemudian dia berkata, telah diturunkan juga kepadaku suatu surat, kata Musailamah. Ini nabi palsu ya. Amr berkata kepadanya, apa itu? Maka Musailamah berkata, wahai babar, sungguh kamu hanya memiliki 2 telinga dan dada, jenismu gemar membuat lubang galian. Mendengar ini, kemudian Musailamah bertanya, bagaimana pendapatmu wahai Amr tentang wahyu yang diturunkan kepadaku? Wabar itu sejenis kelinci yang telinganya panjang. Maka Amr berkata, demi Allah. Nyalon Islam wa?
demi Allah, kamu pasti mengetahui, aku yakin. Kamu tahu, aku tuh yakin. Sungguh kamu berdusta. Jadi kata para ulama, seorang musyrik sekalipun tahu dia mana yang mukjizat itu Al-Quran, mana yang wahyu, mana yang tidak. Nah, jadi ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini begitu dalamnya surat Al-Asr ini, dan inilah mukjizat Al-Quran yang apabila didengar oleh orang yang paham, tahu dia ini bukan Al-Quran. Kita pun kalau mendengar ceramah, itu ayat dibaca Ustaz tu atau tidak, kita pun ada rasa ke dalam hati. Ini ayat nih, ini hadis ini perkataan manusia nih. Tahu kita bedanya. Secara naluri orang yang tidak pandai saja bisa. Apalagi orang yang paham dengan bahasa Arab. Tahunya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, baik kita mulai. Ayat ini diawali dengan sumpah, huruf waw. Kalau Allah lah bersumpah, itu menunjukkan pertama itu miliknya. Yang kedua itu perkara yang besar. Jadi mengenai wal asri atau waktu itu adalah perkara yang besar. Jadi kita jangan menganggap remeh masalah waktu. Itu dulu. Kenapa? Karena Allah bersumpah. Jangan sia-siakan waktu. Jangan sia-siakan waktu. Yang mana kalau sumpah itu, Bapak Ibu, kalau manusia yang bersumpah, konsekuensinya adalah dia akan celaka. Kalau nyoba itu, maka dia akan celaka. Kan dilaknat. Bersumpah wa pi betul itu sabana laknat besar tu. Nah, kalau dikaitkan dengan ini, siapa yang tidak mengindahkan masalah sumpah Allah ini mengenai waktu, yang tidak peduli waktu tadi, bahkan tidak mau tahu bagaimana menggunakan waktu, maka dia celaka. Akan celaka. Karena waktu pasti akan berlalu. Dan nanti di akhirat, ketika manusia meminta keluar dari neraka, Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Allah, keluarkan kami dari neraka. Kami akan beramal dengan amal yang berbeda dengan amal kami di dunia dulu. Kami kan jadi orang elok lah. Tak buruk-buruk macam dulu lah dah. Kai elok lah. Jawapan Allah pendek saja. Awalam nu'ammirkum. Bukankah telah aku berikan umur kepadamu? Di waktu atau usia umur yang Allah hagian tu untuk di kamasa selama kau. Ini salah satu penyesalan orang yang tidak menggunakan waktu dengan baik. Dan di sini Allah bersumpah wal asr, demi masa. Apa makna al-asr? Al-asr ini ada yang mengartikan waktu asar. Sebagaimana Allah bersumpah wal fajr, demi waktu fajar. Kemudian demi ketika matahari naik sepenggalah, wadduha. Kemudian kalau harilah siang apa caranya? Allah bersumpah dulu dia, wan nahari, wan nahar, dan demi waktu siang. Kemudian ada waktu menjelang malam, namanya asar, wal asr. Ada lagi ketika matahari sudah terbenam, masuk malam, walaili. Dia Allah bersumpah demi waktu. Ada waktu fajar, ada waktu duha, waktu siang, waktu asar, dan waktu malam.
Ini ada yang mengartikan pertama begitu. Kenapa Allah bersumpah di waktu asar di sini dan menyatakan manusia itu dalam kerugian? Karena umur umat Nabi Muhammad ini, dan ketika Nabi Muhammad diutus, itu jarak antara manusia dengan kiamat itu, zaman Nabi dengan hari kiamat itu, seperti waktu asar sampai menjelang maghrib. Kalaulah di zaman Nabi waktu itulah asar, lah 1400 sampai puluh hari lagi. 1400 sampai puluhan tahun kemudian setelah Nabi hijrah, kira-kira matahari lah di mana? Ini salah satu yang dipahami ulama. Allah bersumpah mengenai waktu tadi terhadap manusia, karena antara waktu Nabi dengan hari kiamat itulah asar. Kalau di zaman Nabi lah masuk waktu asar, berartilah 1400 tahun lebih kemudian lah di mana matahari kini. Ini menunjukkan kita bukan lagi dekat dengan kiamat, tetapi detik-detik. Bukan lagi tahun-tahun atau istilahnya untuk menggambarkan kedekatan awak ju kiamat tu. Kita ini sekarang dalam masa detik-detik menjelang hari kiamat. Kalau hidup di zaman Nabi Ibrahim masih ada Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Ismail, Nabi Yusuf, masih ada nabi-nabi. Kalau Nabi Muhammad ada nabi lain. La nabiyya ba'dah. Berarti jarak awak jo kiamat ko Bapak Ibu lah sabana dake. Dunia ini akan dihancurkan, hanya ada dua alam nanti, surga atau neraka. Persiapkan diri, kira-kira. Kemudian ada yang memahami ini adalah penolakan. Penolakan pemahaman orang Arab waktu itu, orang Quraisy. Orang Quraisy kalau dalam tafsir Al-Azhar disebutkan, nyoba kumpul-kumpul di waktu asar. Menjelang maghrib nyoba kumpul-kumpul di Masjid Haram. Orang-orang Quraisy lalu bercerita-cerita mau tahu tak. Dan cerita namanya berkumpul, cerita ko anda tentu sarahnya kadang. Ken kemari cerita tu, akhirnya terjadilah perselisihan, perdebatan, bahkan pertengkaran di asar tu. Di acok terjadi pertengkaran berkumpul waktu asar tu, badanlah panik lo, harilah kamalam lo. Maka mereka berkata, jangan berkumpul waktu asar ko leh. Batu, waktu asar ko waktu yang sial. Waktu yang sial. Hari ndak elok go asar ko, jangan ko kumpul leh. Ndak selamat ya beko kalau asar ko berkumpul. Bercakap tarikh suat dinyo. Maka Allah menyatakan wal asri, demi masa. Waktu itu tidak ada masalah. Waktu itu semuanya seperti apa adanya. Apakah waktu itu menjadi baik kalau gunakan baik? Waktu itu menjadi buruk kalau gunakan untuk yang buruk. Jadi waktu itu tidak ada hubungannya. Jo elok, jo buruk. Di hari baik ketika elok, tidak ada dah. Hari ko tergantung dia awak nama gunaannya. Pagi hari ko elokkah dia awak? Kalau awak ke masjid, mendengar pengajian, bekerja seperti biasa, elok dia awak hari ko. Tapi kalau digunakan untuk bermaksiat, buruklah dia awak hari ko. Jadi elok atau buruk itu bukan di waktunya, tapi tergantung orang yang menggunakannya. Allah bersumpah untuk itu. Nah, wal asri ini Bapak Ibu, asal katanya apa? Wal asri ini asal katanya asara. Asara itu kalau Bapak Ibu punya karambia lalu dipangua, diparut, kemudian lagi itu lagi adik diramih. Sehingga keluar santan. Amaramih karambia sampai keluar santan tu namanya asara. Secara bahasa asara, memeras.
Kalau dalam surah Yusuf ayat 36, orang yang masuk penjara sama Nabi Yusuf berkata, inni arani a'siru khamra. A'siru. Sungguhnya aku melihat dalam mimpiku, aku memeras anggur. Di anggur itu diperas sehingga keluar ianya menjadi minuman. Inyo memeras anggur sampai keluar ianya tadi, bahasa Arabnya a'siru, aku memeras. Kemudian awan, ini hari hujan, alhamdulillah. Awan itu Allah sebut juga dengan sebutan mu'sirat. Mu'sirat. Mu'sir. Asal katanya asara sama. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Dan telah kami turunkan dari mu'sirat, dari awan, air yang tercurah. Atau mu'sirat, awan. Bakok dikeceannya memeras. Awan tu awalnya putih, kemudian hitam, panuh jaya. Dia lah panuh jaya, diramih. Sehingga keluar ke bawah. Jadi asara itu dipahami dengan memeras. Apa hubungannya dengan waktu? Manusia juga memeras pikiran. Memeras pikiran, memeras potensi, memeras tenaga setiap hari untuk menggunakan waktu. Dari perasaan itu dapatlah hasilnya. Hasilnya tergantung apa yang digunakannya hari itu. Kalau dia menggunakan pikiran, tenaganya dan potensinya untuk nanelok, maka dapatlah dia hari itu hari yang baik. Hasilnya itu baik. Yang diperasnya, kalau tiba meramai kelambian yang keluar santan. Tiba meremas anggur dapat air anggur. Kalau marameh yang waktu itu rameh racun, ampadu, keluar lo ampadu. Satu yang buruk juga. Jadi tidak ada seperti tadi, tidak ada hari baik ketika elok. Hari itu semuanya baik, tergantung bagi siapa yang menggunakannya. Maka Bapak Ibu, hasil itu nanti baru awak cari nanti. Tak kini dah. Awak kerajuan kini ko baru menanam, memetiknya nanti di akhirat. Kini awak marameh sebenarnya. Hasil perasan waktu dicari nanti di akhirat. Bahkan di dunia pun sebelum meninggal, lah tua-tua, lah nampak diorang gambaran hasilnya. Dulu malih ngaji. Orang pergi ngaji, awak cabut. Orang pergi ngaji, awak pergi kau tangan dah pergi mandi. Macam kan. Akhirnya nak pandai ngaji. Ala tua. Tersebutlah bahasa. Dek kok. Hasilnya itu. Dek malih dulu tu. Hasilnya ala tua nak pandai ngaji. Banyak yang sebelum meninggal itulah dinampakkan. Tapi yang hasil sebenarnya nanti di akhirat. Alhamdulillah kalau lagi ada kesempatan bertaubat. Dan ketika sebelum meninggal bertaubat. Alhamdulillah itu nikmat gadang. Allah kasih usia yang panjang dan diberi kesempatan taubat tu nikmat sama gadang. Tapi kalau ada orang sampai tua masih di lapau jo baru main domino jo lah gaib umur 60 di lapau ndak ke mau saji. Aku nak risau. Rusuh baalah kakak. Baa caronyo leko. Kok sempat meninggalun bertaubat. Hasil yang akan diambilnya nanti di akhirat. Nah, mengenai waktu ini Allah menegaskan. Setelah Allah bersumpah, kemudian Allah menegaskan. Inna. Artinya sesungguhnya. Sesungguhnya. Kalau Allah lah mengecekkan sungguh, tu jangan ragu seketik pun. Pasti yakin.
Sesungguhnya innal insan, sesungguhnya manusia itu sungguh fi di dalam khusrin, dalam kerugian. Pakailah tanwin. Tanwin itu namanya isim nakirah kalau itu isim. Kalau pakai alif lam isim ma'rifah. Nakirah ko umum, berarti tidak cek kerugian, banyak ruginya. Kalau bisa disebut ruginya gadang, rugi besar. Kau tahu para ulama ampe penegasan rugi dalam waktu. Allah menegaskan di situ. Inna satu, sesungguhnya. La, sungguh lo balik. Fi, di dalam. Coba perhatikan Bapak Ibu. Ada orang tenggelam. Masuk sungai yang airnya deras. Ada yang di tepinya baru. Ada yang di tengahnya. Serang cagui-cagui. Ada yang lah di dasar sungai, lah di dalamnya. Berarti, kalau lah di dalam tu mana tu? Alat tersangkut-sangkut lah di, dalam tu. Saransang tu. Allah payah mencarinya ke dalam tu. Jadi tenggelamnya tidak di tepi, tidak di tengah, lah di dalam. Itulah tiga. Khusrin, pakai lo tanwin, kerugiannya gadang lo, banyak lo. Tidak cek ruginya lo, banyak. Penegasannya 4. Sesungguhnya manusia itu sungguh di dalam kerugian yang besar dan banyak. Penegas. Makna khusrin, khusr, itu digunakan biasanya bahasa koko untuk orang yang menimbang, menggalih timbang. Tiba dia menimbang, berkurangi timbangan kok. Mengurangi dalam timbangan itu namanya khusr. Inyo menganggap balabo, ya nak? Inyo menganggap labo wah. Kok seharusnya 1 kilo 10 on jadi 9 on. Abad beruntung wak saon. Panganainya keceknya beruntung. Rupanya inyo narugi. Bukan orang yang kena kicuah kau rugi. Orang yang kena kicuah kau nanti pada hari kiamat Allah akan kembalikan haknya balik. Siana orang-orang wak kicuah-kicuah selama kau akan diambil amal orang kau diagen kenyo pembayiannya, penggantinya. Kira-kira rugi kah orang tu? Tidak. Siapa rugi sebenarnya? Namanya ngeceannya merasa beruntung. Berartinya rugi tapi tak kicuah merasa beruntung. Aku nak khusr. Inyo merasa beruntung tapi sebenarnya rugi. Ketika dia hitung, alhamdulillah, banyaklah buah. Berapa buahnya? Keciknya 1M. Rupanya hutang nang KDWI 10 M. Jadi berapa buah? Tidak. Rugi. Berarti tertipu. Di situ lo asal kata khusr itu tertipu, tak kicuah. Siapa tak kicuahinyo, maraso balabo-labo, tapi rupanya rugi. Asia yang selamat dan beruntung, lawan dari rugi. Kau berarti beruntung. Siapa yang beruntung tu? Illalladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Besia yang beriman tu minimal untuk dinyatakan orang Islam itu bersyahadat. Mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Dari 7,5 miliar umat manusia kini, berapa orang yang bersyahadat itu dulu? Berapa ibu? Hasil sensusnya 2 miliar. Berarti yang 5,5 miliar lain yang belum bersyahadat, dia dapat dinya sadonya sungguh manusia di dalam kerugian besar. Orang yang 5,5 miliar itu dalam kerugian. Kalau idiklah Nabi Muhammad kini itu nam beliau rusuhan. Baca rono na 5,5 miliar koha menyembah Allah dan masuk ke dalam surga. Kini yang lagi harapan masuk surga itu 2 miliarnya. Yang 5,5 miliar lain lah pasti masuk neraka. Nyokalai berbuat elok ustaz, nyokalai berbuat baik. Seluruh kebaikan orang yang tidak bersyahadat itu Allah balas langsung di dunia. Maka jangan heran mencari orang tak ada bersyahadatnya dah. Tapi bakok senang hidupnya. Karena mungkin Allah membalas kebaikannya langsung di dunia, tapi di akhirat tidak doanya mendapat balasan apapun. Bahkan kalau sahabat ketika mendapatkan kebaikan yang banyak di dunia kok, nikmat yang banyak di dunia, puceknya, camehnya. Jangan-jangan ini balasan dari Allah atas kebaikanku. Ndak mendapat ambo di akhirat leh, camehnya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seperti surah Al-Hijr ayat 2 ayat 3 yang kita sebutkan dahulu tentang surah At-Takatsur ayat sebelumnya, rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Sangat sering orang-orang kafir itu menginginkan kalaulah mereka dulu di dunia termasuk orang Islam. Karena dalam hadis At-Tabrani itu Bapak Ibu, seperti kita sebutkan, orang musyrik yang tidak bersyahadat tadi, yang tidak beriman masuk neraka. Orang yang bersyahadat, orang beriman yang banyak dosa, ini pun masuk neraka. Sehingga orang-orang musyrik berkata, tidak ada gunanya syahadat itu bagimu. Tidak ada gunanya kalian menyembah Allah atau beriman kepada Allah selama di dunia. Toh kamasuk jo kalian sama je neraka jo kami. Mendengar ini Allah murka. Lalu Allah perintahkan setelah dosa orang itu habis, keluarkan orang yang punya iman walaupun sebesar logam. Lah keluarkan orang yang separuh, seperempat, bahkan sebesar biji zarrah, keluar. Siapa besar biji zarrah ko? Orang yang pernah bersyahadat sekali semua hidupnya. Sudah tidak tentu tak apa kajoleh. Ada harapan keluar, dan itu adalah syafaat. Syafaat. Allah keluarkan, barulah orang-orang kafir tadi rubama yawaddu. Rubama yawaddul ladzina kafaru. Sangat sering. Karena keluar orang dari neraka kan tak sekali dah. Tak sarantak. Santak keluar, besok ada lo keluar, besok ada lo nang keluar. Setiap ada nang keluar mereka berkata, "Dek, kok jadi orang Islam lah awak dulu ya? Tentulah keluar awak kini. Dek, kok jadi orang Islam awak dulu? Ada keluar balik, dek. Ada yang keluar balik, dek." Jadi menjadi orang Islam ko apa Ibu? Nikmat nang gadang. Kakek wa, ayah wa, awak. Jadi orang Islam ko nikmat besar, dan itu yang harus wak syukuri sebenarnya. Alhamdulillah menjadi orang Islam. Nah, lah jadi orang Islam ko, jadi orang beriman wak. Walau lapik labo lah 25%. Tapi ada jo rugi 75%. Utang nang kedua ia 25%. 75%.
Pitih lagi 100 juta. Nak dia ambil 25 juta bisanya. Hutang nak dia bayar 75 juta lagi. Ana maunya tu. Kalau orang mengalih istilahnya. Tekor namanya tu. Ha, 25 jutanya. Hutang nak dia bayar 75. Ha, modal lagi 25. Tapi hutang 75. Rugi namanya. Tapi tidak separah dan 100% orang kafir. Awak ingin gini, yo beruntung saat tambah wa amilus salihat. Beramal saleh. Untuk masuk syurga itu syaratnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Untuk tingkatan syurga itu di mana syurga dia nanti? Di tingkat bara awak tergantung amal saleh awak. Siapa yang amal saleh itu? Yang amal saleh itu apa ibu? Amal saleh itu adalah Rasulullah. Itu contoh. Amal saleh itu bukan menurut awak, tapi mengikut kepada Rasulullah. Beriman kepada Allah dan mengikuti amalnya Rasulullah. Karena dalam surah Al-Mulk disebutkan allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu. Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kamu yang paling baik amalnya? Bapak Ibu, ayat kau tolong perhatian. Ahsanu amala. Yang paling baik. Bukan yang paling banyak. Tolong catatan itu. Amalku paling baik, bukan yang paling banyak. Awak harus banyak beramal, tak itu dah. Awak harus paling baik dalam beramal. Siapa yang paling baik amalnya? Itulah lain. Nampak yang tahu cara beribadah kau siapa? Nabi. Nampak yang rancak ibadahnya siapa? Nabi. Nampak yang khusyuk salatnya siapa? Nabi. Nan jalih diterima ibadahnya siapa? Nabi. Berarti siapa nampak yang rancak amalnya? Nabi. Maka jangan beribadah menurut awak. Kerancak modeko. Alo salahnya. Anu lihat itu lah. Karena contohnya ada Nabi. Misalkan. Contohnya. Yang sering kita kajikan. Salat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Kan 2 rakaat tu. Dan si A membaca 2 rakaat sebelum subuh ko. Surah An-Naba rakaat pertama. An-Nazi'at rakaat kedua. Kan panjang tu. Yang si B rakaat pertama Al-Kafirun. Rakaat kedua Al-Ikhlas. Mana kadang falonya? Si A atau si B? Si B. Kenapa? Karena dia mirip dengan Nabi. Si A banyak, yo banyak. Tapi secara kuantitas yo banyak. Tapi secara kualitas nyo kalah jo si B. Nanti cari orang kini kuantitas atau kualitas? Kualitas. Iko ado perak 1 kilo. Ameh 1 kilo sama 1 kilo. Mana mereka? Ameh. Yang ameh itulah amalan Nabi. Kini ada zikir wah. Zikir syekh. Zikir dari kiai. Aku syekh banana majan zikir nogo. Kan ada itu tu. Iko Habib banana magiah sanat zikirnya go. Iko wali na nama dia zikir ko go wali go panjang zikirnya, bahkan ada buku zikirnya para wali. Itu ada zikir Nabi cek pendeknya setelah salat atau zikir Nabi Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Pendek. Ko zikir ko satabaku bukunya.
Maka kata para ulama, satu zikir yang dibaca Nabi lebih baik daripada 100 zikir yang dibaca para wali. 100,000 zikir para wali, 100,000. Bacalah 100,000 zikir para wali kau. Kalah pahalanya zikir yang ciek, yang pendek yang diajar Nabi tadi. Jadi amal kau yang terbaik, bukan yang terbanyak. Baca Yasin sampai 41 kali, tak menentu dah. Yang diajar Nabi nyurah. Sesuai yang diajar Nabi, walaupun pendek, akan mengalahkan amalan yang kecilnya banyak. Yang kecilnya banyak. Dia Bapak Ibu yang dirahmati Allah, amal saleh itulah yang akan ditimbang di akhirat, yang kemudian yang menunjukkan bara tinggi surga di akhirat. Termasuk yang akan meningkatkan surga itu dengan doa anak-anak yang saleh, dengan hafalan Al-Quran, naik tingkat surga. Amal saleh itu seperti kalau ditamsilkan membawa pitih ke pasar kawa. Apa ibu barangkek ke pasar kawa tu bawa pitih 1,000, nanti bawa pulang. Gula-gula berapa pek? 3. Kan lagi je tak bawa tu. Kan 1,000 kan pitihnya tu. Lalu nan surang membawa 100,000, nanti bawa dia bawa pulang. Kalau tawali baju? Baris lah, baris sekilo, lado seketik, minyak seketik, tambah maco, itu ikan beli aja. Nan membawa piti 1 juta, kau tu nan tak bawa. Lah banyak tak balanjonya? Lah. Okay. Nan bawa piti 100 juta kau, luisannya kadai? Alah. Lah Pak Haji, 100,000 luisan kontrak kadai tu nah. Lah. Tapi belum bisa isinya lah. Kontrak kadai baru. Kalau nama bawa piti SM ke pasar, kau lah bisa mulai ngalih kan? Siwa kadai lah bisa diisi barang. Nama piti 100M. Coba jangan bawa piti 100M kau manga ewu atau siwa. Amanyong kadai kalau jual lagi ya. Wali kadang spesialan doa leh, ade. Kalau bawa peti 100 triliun, itulah kira-kira tamsilnya tu dibuat para ulama. Amal saleh ko macam itulah. Awak datang ke akhirat, pai ke surga dengan iman bersyahadat, lah dapat surga. Adi mah surganya. Celek bara bawa peti. Itulah. Oh, si ibunya asiko dapat kanyo. Tak isa tinggi dah, asiko levelnya kanyo. Amal saleh waktulah kau meningkatkan derajat wak dima. Ya orang yang ahli ini, ahli itu, yang wak panggaan di akhirat nanti. Kalau pintu surga itu dia antara pintu jihad, yang ahli jihad termasuk situ tunya. Pintu salat, orang nan sabana rajin salatnya, salat malamnya, salat sunatnya. Kemudian ahli puasa, ahli sedekah. Itu dewa ahli kini go. Itu dulu. Anak abu-abu sagalo lai seketik. Berarti anak rujaknya tu. Ya kan ada anak rujak kau isinya. Mangga sakete, alai. Bingkuang sakete, akadondong sakete, jambu, sagaro sakete, apa ti rujak dapat. Alai je rumah tu. Cuman artinya amal wak tadi itu, itulah. Cuma Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenapa harus ikut Nabi? Harus ikut Nabi. Karena waktu-waktu akan rugi kalau tidak mengikuti sunnah Nabi. Lalu sehari itu berapa jam? Rata-rata 8 jam.
Lalu malam yo ndak sampai 8 dosa. Lalu siang antara lalu sedang mengaji, di totalan sadonya antara lalu sedang di kadai. Baru total 8 jam misalnya. 8 jam kalau 24 bagi 8 sepertiga. Umur 60 bagi sepertiga 20 tahun lalu. Bayangan 20 tahun lalu. Tak rugi tu, cuba. 20 tahun Nabi Muhammad lalu namanya. Alun makan berapa minit? 10 minit tu tak ada mata-mata tu dah. Anak matanya sudah makan. Kalau nak merokok lalu. Sambuh hari habis ni untuk makan. Kalilah para umama tu bara waktu habis untuk makan. Alun ini, alun itu. Alun dalam perjalanan pai ke sinian, pai ke situ. Habis waktu. Rugi kah? Rugi. Baca ronyo ndak rugi. Amal saleh. Tidurlah dengan cara Rasulullah. Itu caranya. Sehingga ketika orang yang mengamalkan sunnah, berwudu sebelum tidur, kemudian berdoa sebelum tidur, membaca zikir sebelum tidur, maka dalam tidurnya dia dianggap sedang beribadah. Jadi kalau ikut sunnah Nabi, lalu kau dia tong ibadah. Makan. Baca ronyo makan kau jadi dihitung salam makan jadi ibadah. Amalkan sunnah Nabi, cara makan cara Nabi. Perjalanan berhari-hari wak perjalanan, kadang berjam-jam wak perjalanan. Baca ronyo, ada doa safar. Bacalah doa safar tu. Dalam perjalanan yang baik-baik saja. Dalam perjalanan itu walaupun berjam-jam berhari-hari dihitung sudah ibadah. Kalau tidak amalkan sunnah Nabi, rugi. Rugi kadang. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, telah beramal saleh, lawa ikut sunnah Nabi, masih rugi kah? Masih. Lah do pitih modal 50, pi utang masih ada 50 leh. 50-50 baru. Baca ronyo ndak rugi, bertambah untung wa tawasau bil haq. Saling menasihati dengan kebenaran. Apa makna al-haq? Kebenaran yang tidak pernah berubah itu namanya hak. Kalau peraturan menteri, peraturan presiden, undang-undang, itu bisa berubah. Betukah masuknya, bisa lo berubah. Tapi kalau yang tidak bisa berubah itu apa? Hak. Atau yang hak. Apa itu al-haq? Apa itu? Yang tak ada berubah-ubah. Al-haqqu min rabbik. Hak itu adalah dari Tuhanmu. Yang dari Allah itu Al-Quran. Al-Quran kebenarannya tidak akan pernah berubah sampai hari kiamat. Kalau baca hadis, apa yang al-haq? Salah satu yang dibaca doa Nabi dalam tahajud, bukan doa, doa iftitah Nabi. Doa iftitah Nabi dalam tahajud itu. Di antaranya wa antal haq. Engkau adalah hak. Wa qauluka haq. Perkataanmu adalah hak. Wa wa'duka haq. Janjimu adalah hak. Al jannatu haq. Surga itu hak. An-naru hak, neraka itu adalah hak. Hak itu benar yang tidak akan berubah. Jadi kalau saling menasihati dengan yang al-haq atau jadi cerita kalau orang bersebut orang menasihati tentang Allah. Allah itu hak. Al-Quran itu hak. Wa nabiyuka hak. Nabi Muhammad itu hak. Kemudian surga itu hak. Janji Allah itu hak, neraka itu hak. Jadi kalau bersebut orang itu so tahu, jangan keluar dari yang hak. Kalau lah dia keluar dari itu, rugi, Pak. Otak kalau keluar dari yang hak, rugi.
Kalau lah mau tan galih, mau tan baju rancak, an kali balik kini, an kali buat bisu, itu rugi satunya. Tapi kalau cerita yang hak, cerita sebab mengenai Allah, mengenai sarugo, mengenai neraka, mengenai sunnah Nabi, mengenai janji-janji Allah, ancaman Allah, hak. Itu yang beruntung. Mengajak orang kepada yang hak. Lah beruntungkah? Alah, 75%. Ada je hutang 25% lain. Atau watawasau bis sabr. Saling menasihati dengan kesabaran. Maksud dengan kesabaran? Karena majak orang kanan elok ku ada ujian. Nandingan saya majak orang kamu saji, saya majak kamu saji saya. Jangan kamu majaknya bersahadat lah, orang kafir bersahadat. Majak orang Islam untuk kamu saji saya, ada tak tentangannya? Lain. Dan elok no tu, dululah macam mana elok nanti. Ada nama menculang langai macam mana lah hijau. Ada nama ngih kan lah hijau. Apalagi majai anak kepada yang hak, majai anakku agar berbuat sesuai yang hak. Awak emosi sekali. Kalau tidak sabar dah, apa ayo rugi je tu. Dan apa yang dikatakan sabar, aku yang perlu luruskan. Kalau menganggap sabar ko, namanya, yo baalai, atas sarah selalah jalih wak sabar selah. Aku tidak sabar menurut agama tu dah. Itu namanya, istilahnya pasrah. Menyerah ya. Kalau dalam surah Ali Imran ayat 146 disebutkan fama wahanu bima asabahum fi sabilillah. Mereka tidak lemah terhadap apa yang menimpa mereka di jalan Allah. Wahanu wa ma dha'fu, dan mereka tidak pula lemah. Apa dah wahanu? Wahanu ko lemah mental. Ta'afuko lemah secara fisik. Wa mastakanu, dan mereka tidak menyerah kepada musuh. Wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah tu cinta dengan orang yang sabar. Dalam Al-Quran sekali Allah ngecek cinta ke orang sabarnya. Dalam ayat kah? Surah Ali Imran 106. Sekali Allah mengatakan cinta dengan orang sabar. Berarti siapa yang sabar tu dalam ayat tu? Tidak lemah mental. Kalau ada masalah kau di fisabilillah, asa perjuangan kau dalam agama kau tidak kena mental. Walaupun kau kalah, kalah waktu kau baalai kau. Kena mental. Kalau lah kena mental berembet tu, dha'fu lai, lemah secara fisik. Tak ada persiapan lai, tak ada yang kali buat. Tak usah selalu lewat lah kakalah aja nyo. Mengalu kada buat wala rugi je konyo. Lemah secara persiapan, strategi fisik. Lalu itu lo keadaannya baalai, itulah zaman no kini. Itu ndak sabar sudah. Itu orang rugi itu yang ngecek-ngecek pada itu. Yalah ikolah zaman no kini ustaz ke baalai anak-anak kini. Coba kau nyerah soal itu. Ndak bisa dah. Itulah zaman no. Itu orang yang lemah, dan Allah tidak suka orang itu. Allah tidak suka. Kalau itu orang raja itu, awak kau rugi 25%. Ide bang. Pamastakanu itu orang yang menyerah dengan keadaan. Ialah pasrah selawat lai, kepada atu nasakan. Jadi tiga kau beruntunnya. Lemah mental lu, karena mental lu itu lemah secara persiapan fisiknya, atunya menyerah. Kabaaleh. Dan orang yang tidak lemah tadi itu, bana ujian dalam hidupnya, bana lah ujian dalamnya berjuang karena agama Allah kan, dalam mendakwakan agama, memperjuangkan agama, dalam memuliakan umat Islam kan. Mereka tidak lemah, tidak kena mental. Pantang mundur, maju tarikh. Mantun loh. Tidak ada maju tarikh seperti dalam perang Mu'tah.
3,000 lawan 200,000. Strategi saya pakai ndak ada masuk tu dah. Coba rapek 3,000 lawan 200,000. Dah ke mana kau? Ndak ada rumus yang sama nangan tu dah. Akhirnya sahabat mengusulkan. Akhirnya sahabat, ayo kita kirim surat ke Nabi. Dek Nabi mungkin tak tahu kau sebanyak kau nak pasukan ke lawan. Kirim surat ke Nabi. Ada onda Isa kirim ke Nabi tu hari perjalanan tu. Balik aku musuh di muka. Tak sempat waktunya. Coba minta bantuan. Tak bisa. Coba alai. Kita bertahan di sekolah telah coba. Mendengar itu maka majulah pemimpinnya tadi umat Islam. Apa kata beliau? Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu. Wahai ya qaum, wahai kaum muslimin, bukankah kita pergi kemari untuk mendapatkan satu dari dua? Mati syahid di jalan Allah atau menang? Kini baru ada ujian kalian ke mundur? Ayo silahkan maju. Cari. Kalau tidak menang, kalau tidak mati syahid. Bertakbir. Allahu Akbar. Aku Allah cinta. Ya. Untuk mencapai sesuatu itu tidak ada mundur. Itu yang sabar. Ayat ni kejar sabar. Pantang mundur sebelum tujuan sampai. Itu yang sabar. Tapi kalau ayat terkabah. Itu tidak sabar. Itu cemen namanya. Cemen namanya. Tidak mahu nak jawab cekabaan. Oh, tak bisa. Habiskan segala daya dan upaya. Sampai daya dan upaya habis. Hasilnya salah satu. Mati di jalan Allah atau menang. Kalau tiba di perang. Atau kalau di dunia, kau capai. Kalau nyo ndak sampai mau dah ndak maunya jadi awak sampai nyo tarikh. Dan awak tidak akan menyerah dalam menyampaikan kebaikan. Sampai nyo ngecek, Allah lu ngecek. Bosan lu anangnya. Ambo akan baranti mengecek kau. Kalau tidak engkau mati, ambo mati. Kalau mati, ambo tidak akan ngecek-ngecek yang kau lelah. Atau engkau mati, ambo tidak akan ngecek yang kau lelah. Ambo akan mengajak engkau tarikh kanan elok kau. Menyampaikan yang hak. Kalau lah model itu sabawa. Itu baru tuang 100%. Itu dan katakan Imam Syafi'i tadi, kalau dia renungi di umat manusia mengenai menggunakan waktu, ayat itu sudah cukup menjadi petunjuk dalam hidupnya. Mungkin ada pertanyaan Pak Ibu? Ya. Kalau orang nak bertobat kalau dia punya apa? Itu urusannya kasus-kasus selesai. Nala dia mau dia orang ngomong kan. Nala dia apa? Urusannya orang yang kena bunuh tobat. Oh begitu. Nanti orang yang bertaubat itu Allah menampakkan keadilan cek. Allah tu cek le al-muqsid. Keadilan juga. Adil secara hukuman cek. Adil sama-sama sanang cek. Beda. Kalau orang bertobat dosa-dosa yang lalu itu sudah Allah ampuni dan Allah tutupi. Siapa yang antara awak tidak berdosa? Berdosa awak sadanya. Tetapi awak meminta kepada Allah agar kasus awak ditutup. Dan kalau itu awak minta sebelum awak meninggal, Allah tutupi. Allah tutupi. Mengenai orang yang lah pernah terzalimi di awak nanti banyak di akhirat. Allah berikan lo kainyo. Kan kau. Orang kau menuntut. Akhirnya kau orang yang menuntut tadi, yang terzalimi tadi, Allah suruh celak kata. Nampak surga yang sangat indah. Tu ya Allah, surga sia tu sarancak tu bana. Itu surga engkau. Untuk ambo, yo, kalau engkau mahu memaafaninya, kata Allah. Ada maafan sana, saya dapat itu. Alah, itu namanya maksud Allah sana. Nanti di akhirat orang-orang yang bertobat itu Allah menentukan penyelesaiannya.
Jadi orang yang lah terzalimi ko Allah beri balasan yang lebih baik kainya, asalkan kau maafaninya insyaallah. Ana lalu di antara orang lah tobat ko, Allah tutup lo kasusnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa kita sadanya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.